Katanya kejepit susu itu hal yang paling menyenangkan, tapi kenyataannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, channel Cartut Campur Aduk ABS. Buah manggis, buah rambutan, wajahku manis jadi rebutan. Cakep kan? Sekali-kalilah muji diri sendiri, daripada nggak ada yang muji, kan jadi mubadir manisnya. Banyak yang mengatakan cowok itu makhluk yang unik. Kok bisa cowok jadi makhluk yang unik? Iyalah, cowok katanya paling nggak tega kalau melihat cewek menangis, tapi cowok lebih senang bikin cewek menangis. Itu yang uniknya. Dan wanita harus bersabarlah. Itu mungkin sudah hukum alam lah, atau kodrat alam. Tapi sekarang sudah ada emansipasi wanita, jadi kedudukan pria dan wanita sederajat. Tapi sebenarnya ada yang lebih unik lagi, guys. Ada yang lebih unik lagi. Nah, ini malah top. Katanya kejepit susu itu hal yang paling menyenangkan, tapi kenyataannya, nih lihat. Ini kejepit susu malah KO. Ngomong-ngomong, kemarin saya sudah melamar di PJTKI Maharini dan tinggal menunggu panggilan lah untuk berangkat. Untuk ini saya mengisi waktu luang saya, akhirnya magang dulu, kerja lah buat ini sampingan lah. Saya magang di SPB lah, Sales Promotion Boy. Kalau buat perempuan kan SPG, Sales Promotion Girl. Jadi itu penjual balon di Gor Bekasi. Untuk mempromosikannya saya bernyanyi, guys. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Meletus balon hijau, hatiku sangat kacau. Balonku tinggal 4, ku pegang erat-erat. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Itu promosinya. Biar laku, tapi sayangnya pas
hasil penjualannya tidak sesuai target dan akhirnya saya keluar dan beralih profesi nyupir di warteg warmo atau bahasa gaulnya nyuci piring. Sampai 2 minggu saya bertahan dan akhirnya mendapat panggilan berkumpul di Tebet di ini PT Maharani untuk terbang ke Batam. Dan di penampungan saya mendapatkan paspor lah, dibagi paspornya bersama kawan-kawan. Kemudian itu di penampungan di Tebet itu nginep 4 hari lah, kemudian baru menuju ke Bandara Soekarno-Hatta untuk ini boarding pass dan mengecek dokumen dan perbekalan lah. Itu ada kejadian yang lucu. Ada kawan saya itu satu melewati alat deteksi itu di bandara bunyi terus sampai ditahan. Tak tahunya di dalam dompetnya ada itu benda tajam silet. Katanya buat nyukur jenggot sama kumis. Kemudian suruh ditinggal itu silet sama itu silet golnya itu. Untungnya tidak apa-apalah, cuma diminta saja siletnya itu. Kemudian kita terbanglah antara pukul 4:30 pukul 4:30 lah. Nah, kemudian sampai di Bandara Batam Hang Nadiem, kemudian kita dijemput agent di Batam di Tanjung Balai Karimun. Nah, di sana kemudian nginap lagi, nunggu ini cek medikal lagi dan membuat TPA ya, KTPA itu kartu tanda pekerja asing. Di Batam kita 3 hari lah itu ngurus dokumen itu dan medikal ulang untuk bisa masuk ke Malaysia. Kemudian setelah semua siap, kemudian kita semua berangkat menuju ke Malaysia dengan naik inilah, nyebrang pakai kapal boat lah, yang kira-kira sekitar ya kayaknya sih nggak ada setengah jam lah sudah sampai. Kemudian dijemput lagi saya pas hari itu hari Minggu sampai di tempat tujuan di Kempas Johor. Itu nama company-nya High Tech Electrical Engineer Company Wireman itu di daerah Johor Kempas. Nah, kemudian besok paginya sudah mulai start bekerja itu saya kemudian berkenalan dengan supervisornya itu yang namanya Mail, orang Melayu, masih muda. Yang lucunya dia kan panggil saya abang karena mungkin lebih tua saya kan.
Saya ini kejadian lucu pertama kali saya masuk Malaysia. Mail berkata pada saya, "Bang, kok nggak pakai kasut?" Saya kan belum tahu apa itu kasut. Saya kira teman saya itu yang dari Ponorogo, namanya kan Hardi, panggilannya Kisut. Saya bilang saja, "Ada itu Hardi lagi ngambil kereta tolak." "Bukan, Kisut. Awak pak masih pakai snipar, tak boleh kerja, harus safety." Kisut. Tahunya Mail terus ngambil sepatu, dan saya baru tahu kalau ternyata itu kasut artinya sepatu kalau dalam bahasa Malaysia. Saya pun malu. Itu pertama awal, kemudian lagi itu Mail, tapi baiklah Mail itu orangnya itu orang negeri 9 itu masih muda, sudah jadi supervisor. Kemudian dia datang lagi lah, saya suruh ngambil itu kertas pasir, kertas sama pasir. Nah, kemudian saya kan baru kan belum tahu ya, di mes saya kan ada kertas, ya saya ambillah lebar itu sama pasir, 1 tong itu, 1 ember saya angkat, saya kasihkan. Dia malah ketawa. Kertas pasir. Terus saya cakap, dia ngomong, "Bukan ini bang." Terus apa kertas pasir, tak tahunya amplas. Itu kalau di Indonesia namanya amplas, itu yang buat ngalusin kayu apa tembok apa itu mobil kalau mau di spray itu dicat. Itu pengalaman lucu gokil guys, tapi Mail orang baik, saya suka. Saya sering ditraktir makan, terus dia yang belanja. Ada lagi itu, ini lucu lagi, dia suruh ngambil tali tip lagi. Saya bingung, tahu tali tip apa, saya ambil lah itu tali sama tip itu, bluetooth, speaker bluetooth. Tali sama itu tip speaker bluetooth, tak tahu salah lagi. Ternyata tali tip itu meteran. Kalau di Indonesia yang buat mengukur itu panjang dan lebar itu tali tip, tapi tidak apa-apa, itu ketawa semua. Itu yang jadi kenang-kenangan lah, lucu. Tapi akhirnya saya malah jadi inilah, baik semua orang-orang. Ya itulah pengalaman saya, semoga bermanfaat lah dan menghibur. Kalau suka boleh subscribe, comment, and like. Lain nanti cerita yang lain lagi.